Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Air Minum, mengadakan prasosialisasi tahap keempat untuk kegiatan National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang diselenggarakan di Aston Bogor Nirwana Residence pada tanggal 28 Januari 2021. Prasosialisasi ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan sosialisasi tahap 4 yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 Februari 2021. Kegiatan sosialisasi tahap 4 ini merupakan lanjutan dari 3 sosialisasi sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Saat ini, pelaksanaan 3 sosialisasi telah menghasilkan 11 lokasi penerima bantuan program di tahun anggaran 2020 dan 14 lokasi yang berpotensi menerima bantuan program tahun 2021. Rangkaian kegiatan sosialisasi ini merupakan penjaringan minat untuk mengidentifikasi kabupaten atau kota yang berpotensi menerima bantuan program untuk pelaksanaan konstruksi tahun anggaran 2022. Prasosialisasi ini merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan NUWSP ke depan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum dalam rangkaian penyampaian penyamaan persepsi pelaksanaan kegiatan NUWSP. Sasaran peserta kegiatan ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari Badan Pembangunan Daerah, Dinas PU Cipta Karya atau SKPD yang menangani air minum, PDAM serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan para pemangku kepentingan terkait sektor air minum. Adapun pemilihan lokasi yang menjadi peserta kegiatan ini berasal dari shortlist kabupaten kota sesuai PMM sebanyak 45 lokasi. Prasosialisasi ini telah dilaksanakan melalui teleconference untuk peserta dari Pemda BUMD Air Minum dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah, serta tatap muka dari peserta kementerian lembaga pusat. Dengan tetap mengedepankan protokoler COVID-19 dengan rangkaian kegiatan, pembukaan acara oleh Direktur Air Minum, lalu dilanjutkan dengan diskusi panel tentang gambaran NUWSP dan mekanisme keikutsertaan Pemda dan PDAM dalam kegiatan NUWSP. Menghadirkan 3 narasumber yaitu Kasubdit Wilayah 1 selaku penanggung jawab kegiatan NUWSP, Ketua CPMU NUWSP, dan Ketua CPMU Hibah Air Minum. Dilanjutkan dengan diskusi panel terkait tata cara pengisian self-assessment toolkit dan penyusunan proposal teknis yang telah dipaparkan oleh tim leader dan tenaga ahli Central Management Consultant. Diharapkan dengan dilaksanakannya acara ini dapat menimbulkan penyamaan persepsi, sekaligus menjaring minat kabupaten atau kota untuk turut serta dalam program NUWSP. Dengan diluncurkannya program NUWSP atau yang kita sebut National Urban Water Sector Project dengan implementasi untuk peningkatan performance dari PDAM yang ada di kabupaten atau perkotaan, tentu ini menjadi suatu terobosan di mana untuk capaian air minum yang kita ketahui sekarang ini masih 89,70%. Nah, itu di bawah 20%-nya adalah jaringan perpipaan. Di dalamnya juga dibagi menjadi jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan. Berangkat dari angka tersebut, maka ada pemikiran bahwa untuk peningkatan capaian tersebut dilakukan suatu strategi yang dimana strategi ini melibatkan stakeholder untuk peningkatan performance dari PDAM ataupun yang kita sebut Perumda sebagian seperti itu ya. Dan tentu kerangka NUWSP ini adalah bagaimana kita meluaskan
layanan jaringan air minum di perkotaan. Kita mengetahui bahwa jaringan air minum di perkotaan ini rata-rata itu kurang lebih masih sekitar 50% cakupan layanannya. Itu pun juga dengan kondisi beberapa kategori ya. Jadi ada PDAM yang sakit, kurang sehat, dan sehat. Nah, ini kita pertama melakukannya bagaimana bahwa PDAM ini dapat melakukan peningkatan dengan termasuk pembiayaan yang inovatif. Contoh kalau dia kinerjanya masih belum baik, bisa dilakukan dengan seed grant. Seed grant artinya apa? Itu fungsionalisasi ataupun perluasan layanan dari PDAM itu. Kemudian yang kedua adalah matching grant. Matching grant ini dilakukan apabila PDAM itu mau melakukan peminjaman kepada perbankan menggunakan skema Perpres 46 tahun 2019 atau dia melakukan investasi baik itu bisnis to bisnis atau menggunakan skema dari KPBU. Nah, ini dilakukan itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya hibah berbasis kinerja, kita sebut performance based grant, di mana PDAM melakukan perbaikan kinerja melalui penurunan NRW non revenue water sehingga nanti kebocoran baik itu komersil dan teknis bisa turun. Kemudian peningkatan efisiensi energi. Nah, belanja dari proses ini nanti diukur dan diverifikasi oleh BPKP, dilakukan penggantian ya, reimburse. Termasuk juga ada kegiatan yang sifatnya pendampingan, di mana PDAM ini yang memerlukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas, penyusunan business plan, dan financial projection itu akan dilakukan. Tentu NUSP ini akan menjadi awal program untuk nanti direplikasi kepada program-program selanjutnya untuk khusus PDAM di wilayah perkotaan. Untuk di wilayah perdesaan selama ini sudah ada success story-nya atau best practice-nya, yaitu Pamsimas yang sejak 2012 sampai saat ini sudah menghasilkan ribuan dan jutaan sambungan rumah. Kurang lebih kalau jiwa itu hampir 10 juta jiwa sudah terlayani. Nah, berangkat dari itu harapan saya memang NUSP ini kedepannya bisa menjadi sesuatu program yang menjadi platform atau pijakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam pelaksanaan pembinaan PDAM, sehingga nanti semua stakeholder baik di pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kesehatan, PUPR, Keuangan, dan juga kementerian yang lain, provinsi sampai ke kota ataupun kabupaten memang benar-benar terlibat, dan ini menghasilkan suatu sinergi yang besar. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih.